Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Steviana Putri dengan NIM 20110702068, nomor absen 28. Baiklah, untuk materi pertama kita akan membahas tentang penghimpunan dana. Produk prinsip penghimpunan dana yang pertama yaitu prinsip wadiyah. Prinsip wadiyah itu tersendiri terbagi dari dua. Yang pertama yaitu wadiyah amanah. Wadiyah amanah yaitu pada prinsipnya harta dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Yang kedua yaitu wadiyah damanah, yaitu pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Selanjutnya yaitu mekanisme wadaniyah. Yang pertama, keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Kedua, bank harus membuat akad pembukuan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilet giro, dan debit card. Yang ketiga yaitu terhadap pembukaan rekening, bank dapat mengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Yang keempat yaitu ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Yang kedua yaitu prinsip mudharabah. Pertama, mudharabah mutalaqah. Dalam prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan atau menetapkan pengguna akad-akad tertentu ataupun mensyaratkan dananya dipertunjukkan bagi nasabah tertentu. Jadi, bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana urya ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Selanjutnya yaitu mekanisme mudharabah mulaqah. Yang pertama yaitu bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah disampaikan kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Kedua yaitu untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau penarikan lainnya kepada penabung. Yang ketiga yaitu tabung mudharabah dapat diambil setiap saat untuk penabung sesuka dengan perjanjian yang disepakati. Dan yang terakhir yaitu deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Nah, prinsip mudharabah yang kedua yaitu mudharabah mulaqah, yaitu jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus atau reserved investment di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Untuk mekanismenya, yang pertama yaitu pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. Kedua, sebagai tanda bukti simpanan, bank harus menerbitkan bukti-bukti simpanan khusus. Ketiga, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara
pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Dan yang terakhir, untuk deposito mudharabah, bank wajib memberitahukan sertifikat atau tanda penyimpanan atau biliet deposito kepada deposan. Untuk materi terakhir yaitu penyaluran dana dalam bank syariah. Prinsip penyaluran dana yang pertama yaitu jual beli atau bai, yaitu prinsip jual beli yang dilakukan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, transfer of property. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya sebagai berikut. Bentuk pembiayaan dan penyerahan barang yang pertama yaitu pembiayaan murabah, yaitu transaksi jual beli di mana bank menjabut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan atau margin. Yang kedua yaitu pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang yang diserahkan secara tangguh, sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sedangkan nasabah sebagai penjual. Sekian transaksi ini mirip jual beli ijon. Namun, dalam transaksi ini, kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Dan yang terakhir yaitu pembiayaan istina, yaitu produk istina mempunyai produk salam. Tapi dalam istina pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam berupa kali atau termin pembayaran. Sekian terma adalah bank syariah umumnya yang diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan kontribusi. Yang kedua yaitu prinsip sewan atau ijarah. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah ada sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek yang ditransaksi. Bila pada jual beli, objek ditransaksinya adalah barang, pada ijarah objeknya transaksi adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu, dalam perbankan syariah dikenal ijarah mutahayah bitimalik atau sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikannya. Harga sewa dan harga jual disepakati pada saat perjanjian. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip bagi hati atau syarikah. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil syahid al-mal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Perbedaan yang esensial dari musyarakah adalah mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah, modal berasal dari dua pihak atau lebih.